Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safina dengan NIM 257038004 dari program studi Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai algoritma Uninformatia dan Informatia dalam mata kuliah kecerdasan buatan di bawah bimbingan Bapak Dr. Eng Ade Chandra STMKOM. Presentasi ini saya susun berdasarkan teori dari buku Artificial Intelligence A Modern Approach edisi keempat karya Russell dan Norvig, dan juga saya lengkapi dengan analisis beberapa jurnal penelitian terbaru yang diterbitkan antara tahun 2020 sampai 2025. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa relevan algoritma klasik ini dalam perkembangan AI modern. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan masing-masing algoritma beserta contoh penerapannya dalam penelitian terkini, sehingga kita dapat memahami bagaimana algoritma pencaharian bekerja, kelebihan dan kekurangannya, serta mengapa algoritma tertentu lebih cocok digunakan dalam situasi tertentu. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan algoritma Uninformed dan Informatia. Selanjutnya, penjelasan Uninformed and Informatia algorithm. Pada slide ini saya akan menjelaskan perbedaannya beserta contoh algoritma yang termasuk ke dalam masing-masing kategori. Di sisi kiri kita melihat menjelaskan kelompok Uninformed search, yaitu algoritma pencarian yang bekerja tanpa menggunakan heuristik. Beberapa contohnya adalah BFS, Uniform Cost Search atau Dijkstra, lalu DFS, lalu Deep Limited Search, setelah itu Iterative Deepening Search, dan Bidirectional Search tanpa heuristik. Ciri khas dari algoritma Uninformed adalah melakukan eksplorasi secara buta atau blind search. Konsekuensinya, algoritma ini biasanya lebih lambat pada ruang pencarian yang besar, namun beberapa di antaranya tetap lengkap dan optimal, seperti BFS, ICS, dan IDS. Di sisi kanan terdapat kelompok Informatia, yaitu algoritma yang menggunakan heuristik atau HN untuk memperkirakan jarak ke tujuan. Contohnya meliputi Greedy Based First Search, A, Weighted A, IDA, RBFS, SMA, dan Bidirectional Heuristic Search serta Search Contour. Ciri utama Informed Search adalah lebih cepat dan lebih efisien karena pencariannya diarahkan menuju area yang lebih menjanjikan. Metode ini sangat umum digunakan dalam robotika, navigasi modern, dan perencanaan jalur. Secara garis besar, slide ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma sangat bergantung pada apakah kita membutuhkan pencarian yang terarah dengan heuristik atau pencarian dasar tanpa pengetahuan tambahan. Pada slide ini saya ingin menjelaskan visualisasi roadmap untuk algoritma Uninformed Search. Sebenarnya sudah ada roadmap dalam bentuk grafik, ada buku panduan sebelumnya. Namun karena keterbatasan ruang pada slide, gambarnya tidak saya tampilkan. Oleh sebab itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan visualisasinya secara lengkap dan terstruktur sehingga tetap mudah dibayangkan. Yang pertama ada BFS atau Breadth First Search. Ini adalah level order expansion. Dalam visualisasi roadmap, BFS digambarkan mulai dari node start, kemudian semua anak-anak node pada level pertama diekspansi, barulah berpindah ke level kedua, dan terus ke level berikutnya. Secara visual, pencarian BFS tampak melebar secara horizontal, seperti lingkaran yang semakin membesar ke segala arah. Ciri utamanya adalah frontier atau batas pencarian merata di seluruh level.
sehingga terlihat sangat simetris. Yang kedua, ada Uniform Cost Shares atau UCS. Biayanya terkecil dulu. Pada UCS, roadmap digambarkan tidak berdasarkan level, tetapi berdasarkan nilai biaya atau GN. Node dengan biaya terendah diperluas terlebih dahulu. Secara visual, ekspansi ini membentuk pola seperti kontur lingkaran. Tetapi lingkarannya tidak merata, melainkan mengikuti jalur dengan biaya paling murah. Perbedaannya dengan BFS adalah BFS melebar rata, sedangkan UCS melebar berdasarkan biaya bukan kedalaman. Yang ketiga ada Deep First Charge atau DFS, Deep Expansion. Pada roadmap DFS, pencaharian tampak seperti sebuah garis vertikal panjang, karena algoritma langsung memilih satu cabang, masuk sedalam mungkin, lalu baru kembali bila buntu. Visualnya sederhana, satu jalur memanjang ke bawah, kemudian kembali naik dan mencoba jalur lain. Karena itu DFS terlihat rapi, terlihat seperti pohon yang menjulur panjang bukan melebar. Yang keempat, Deep Limited Shares atau DLS. Untuk DLS, visualisasinya sangat mirip dengan DFS. Bedanya, pencaharian diberhentikan secara paksa ketika mencapai kedalaman L. Dalam roadmap, hal ini tergambar sebagai cabangan yang seolah-olah dipotong sehingga tidak melampaui garis batas kedalaman. Yang kelima ada Iterative Deepening Shares atau IDS. Pada IDS, roadmap terlihat beberapa lapisan pencaharian berulang, mulai dari DFS kedalaman 1, lalu DFS kedalaman 2, DFS kedalaman 3, dan seterusnya. Visualisasinya seperti BFS, tetapi cara kerjanya DFS pencarian digambar seperti lapisan yang makin dalam satu persatu dengan bentuk yang rapi dan simetris. Yang terakhir ada Bidirectional Shares. Pada roadmap versi saya, pencaharian dua arah ini digambarkan sebagai dua pohon. Satu pohon tumbuh dari start, satu lagi tumbuh dari goal. Lalu keduanya bergerak saling mendekat hingga bertemu di tengah. Visualnya sangat khas, tampak seperti dua segitiga atau dua kipas pencaharian yang saling mengarah satu sama lain. Jadi, meskipun gambar roadmap yang tidak bisa ditampilkan ulang di slide, pola pikir dan alur pencaharian dari semua algoritma ini tetap bisa dipahami melalui penjelasan visual verbal seperti ini ya teman-teman. Pada slide ini saya akan menjelaskan visualisasi roadmap untuk algoritma information. Sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan visualisasinya secara verbal karena keterbatasan ruang untuk menampilkan grafiknya. Yang pertama ada Greedy Base Pressure dengan cara mengikuti HN terkecil. Pada roadmap, Greedy digambarkan sebagai pencaharian yang langsung menuju arah heuristik paling kecil. Karena hanya mempertimbangkan HN, jalur yang terbentuk tampak seperti garis yang condong ke arah goal, tanpa memperhatikan biaya jalur sebelumnya. Visualisasi seperti panah lurus menuju tujuan, tapi sering mengalami dead end karena terlalu agresif atau tergesa-gesa. Yang kedua, A shares menggunakan GN plus HN. Berbeda dengan greedy, A memperluas node berdasarkan nilai total Fn, yaitu hasil tambah GN dan HN. Pada roadmap, pencaharian terlihat lebih halus dan lebih terarah, tidak lurus seperti greedy, tetapi tetap fokus menuju goal dengan memperhitungkan biaya sebenarnya. Visualnya berupa kontur pencarian yang membentuk pola melengkung dan semakin menyempit ke titik tujuan. Yang ketiga, sharp contour, atau ini dengan lapisan Fn yang sama. Jika node-node dengan nilai Fn yang sama digambarkan dalam roadmap,
Hasilnya adalah lapisan seperti pita atau cincin yang semakin mengerucut ke arah goal. Kontur-kontur ini menunjukkan bagaimana A memperluas area pencarian secara optimal, yaitu lingkaran awal lebih besar dan semakin dekat ke goal, kontur semakin kecil dan fokus. Yang keempat ada weight A. Pada roadmap weighted A, pola pencarian terlihat mirip A, namun lebih tajam, lebih sempit, dan lebih langsung menuju goal. Hal ini terjadi karena heuristik diperkuat dengan bobot W. Secara visual, kontur terlihat makin ramping, menandakan pencarian yang lebih cepat tetapi tidak selalu optimal. Yang kelima, ada memory bounded search. Pada roadmap ini, algoritma seperti IDEA, RBVS, dan SMA dipresentasikan sebagai pohon pencarian yang dipangkas. Artinya, tidak semua cabang disimpan di memori. Visualnya tampak seperti pohon dengan banyak bagian yang hilang atau dipotong, menandakan bahwa algoritma hanya menyimpan not yang dianggap paling penting, yaitu IDM memakai DFS plus batas F. Yang kedua, RBVS hanya menyimpan F terbaik dan melupakan sisanya. Yang ketiga, SME menyimpan not penting dan membuang not yang kurang menjanjikan. Secara visual, pencarian tampak ramping dan efisien, tidak selebar A biasa. Yang keempat, bidirectional heuristic search. Pada roadmap, algoritma ini menggambarkan sebagai dua pencarian A kecil. Yang pertama, satu bergerak start menuju goal. Yang kedua, satu lagi bergerak dari goal menuju start. Keduanya menggunakan heuristik dan bertemu di titik tengah. Visualnya seperti dua kerucut atau dua pohon pencarian yang saling mengarah satu sama lain. Jadi secara keseluruhan, visualisasi roadmap untuk informed search menunjukkan bahwa penggunaan heuristik membuat pencarian lebih fokus, lebih efisien, dan lebih terarah dibandingkan uninformed search. Selanjutnya, pada slide ini saya menjelaskan sebuah tabel hubungan antara algoritma uninformed search dan informed search. Tabel ini saya buat untuk memudahkan pemahaman mengenai bagaimana algoritma tersebut saling berkaitan, karena banyak di antaranya sebenarnya masih satu keluarga atau merupakan versi pengembangan dari algoritma sebelumnya. Yang pertama, keluarga FDS. Pada bagian pertama, kita mempunyai kelompok algoritma yang berbasis depth first search, yaitu DFS, DLS, IDS, dan IDEA. Hubungannya adalah sebagai berikut. DLS adalah DFS yang dibatasi kedalaman. IDS adalah DFS yang diulang bertingkat sesuai kedalaman. Dan IDEA merupakan IDS yang ditambahkan heuristik A. Jadi, seluruh algoritma pada keluarga ini memiliki akar yang sama, yaitu DFS. Yang kedua, keluarga BFS. Bagian kedua adalah kelompok algoritma yang berkembang dari breadth first search, yaitu BFS, USC, A, weighted A, RBFS, dan SMA. Penjelasannya, UCS adalah BFS yang memakai biaya. Yang kedua, A adalah UCS dengan tambahan heuristik. Yang ketiga, weighted A adalah A versi lebih cepat dengan heuristik diperkuat. Yang keempat, RBFS dan SMA adalah versi A yang dioptimalkan untuk memori. Jadi seluruh algoritma informed populer dengan A, weighted A, RBFS, dan SMA sebenarnya adalah hasil evolusi dari BFS. Yang ketiga, pencarian dua arah. Kelompok berikutnya adalah algoritma bidirectional, yaitu directional search dan bidirectional heuristic search. Keduanya bekerja dengan dua arah, tapi pendekatannya berbeda. Bidirectional search mengikuti pola BFS dua arah, sedangkan bidirectional heuristic search mengikuti pola A dua arah. Keduanya mengurangi ruang pencarian secara drastis. Yang keempat, kategori umum. Bagian terakhir menjelaskan perbedaan dasar dua kelompok besar algoritma,
yaitu uninformed share, tidak memakai heuristik seperti BFS, DFS, dan IDS. Sedangkan informed share memakai heuristik seperti greedy, A atau IDA. Seperti tabel ini, kita bisa melihat bahwa algoritma-algoritma pencarian tidak berdiri sendiri, namun saling berhubung dalam bentuk keluarga dan evolusi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mereview jurnal yang berhubungan dengan uninformed share dan information share algorithm. Yang pertama, saya akan membahas breadth first shares atau BFS, yaitu algoritma pencarian uninformed yang bekerja dengan melakukan eksplorasi level menggunakan prinsip FIFO. BFS bersifat lengkap dan optimal selama semua langkah memiliki biaya yang sama. Jurnal yang saya gunakan berjudul Optimization of Breadth First Shares Algorithm for Path Solution in Machine Games oleh Indriyono dan Widya Motko tahun 2021, terindeks Scopus. Dalam penelitian tersebut, BFS terbukti mampu menemukan jalur terpendek pada lingkungan labirin dan bekerja stabil meskipun terdapat banyak rintangan. Relevansinya sangat sesuai dengan teori pada buku EA yang menyatakan bahwa BFS efektif untuk pencarian jalur terpendek pada graf seragam. Untuk evaluasi, BFS sangat akurat, namun kelemahannya adalah boros memori karena semua node pada setiap level harus disimpan. Selanjutnya, Uniform Cost Share atau Dijkstra's algorithm. Pada saat ini saya menjelaskan algoritma yang populer ini. Konsep utamanya adalah memilih node dengan biaya GN terendah menggunakan priority queue. Algoritma ini bersikap lengkap dan optimal. Jurnal pendukung berasal dari penelitian Yusun dan kolega tahun 2024 yang berjudul Multiple Environment Available Path Planning Based on a Improved Algorithm. Pada paper ini, Dijkstra digunakan sebagai algoritma dasar pembanding. Hasilnya menunjukkan bahwa Dijkstra efektif dalam mencari jalur terpendek, namun menjadi lambat pada graf kompleks. Sehingga biasanya dijadikan baseline untuk algoritma yang lebih cepat. Secara relevansi, Dijkstra cocok digunakan pada pencarian jalur berbobot dan selaras dengan teori buku dengan uniform cost shares. Untuk evaluasi, algoritma ini sangat akurat dan optimal, tetapi boros memori dan waktu pada graf berukuran besar. Selanjutnya, Deep First Shares, yaitu algoritma pencarian yang menelusuri graf sedalam mungkin sebelum mundur dengan teknik backtracking. DFS cocok untuk eksplorasi struktur dan deteksi siklus, namun tidak menjamin jalur terpendek. Pada jurnal yang saya gunakan, yaitu Optimization of Breadth First Shares Algorithm for Path Solution in Machine Games oleh Yusun, Kingni Yuan. DFS dijelaskan sebagai bagian dari metode eksplorasi awal pada pemetaan grid robot.
Relevansinya adalah DFS tetap menjadi algoritma dasar yang kuat untuk eksplorasi sebelum diterapkan algoritma navigasi lanjutan. Dari sisi evaluasi, DFS cepat dan hemat memori, tapi kelemahannya adalah ia dapat masuk terlalu jauh ke satu cabang dan tidak selalu menemukan jalur optimal. Selanjutnya adalah Deep Limited Search, merupakan modifikasi dari DFS dengan menambahkan batas kedalaman L. Tujuannya adalah mencegah infinite loop dan mengontrol eksplorasi agar tidak masuk terlalu dalam. Jurnal yang saya gunakan adalah karya Gracia dan teman-temannya tahun 2022 yang dipublikasikan di Applied Science. Dalam jurnal tersebut, DLS disebut sebagai solusi untuk membatasi ruang pencaharian dalam AI game dan menyoroti trade-off untuk efisiensi memori dan kelengkapan. Relevansi dengan materi sangat kuat karena sesuai dengan konsep bahwa DLS menahan DFS agar tidak melakukan eksplorasi tak berujung. Evaluasinya adalah DLS ini efisien dan penggunaan memori dan mencegah loop, tetapi tidak lengkap jika batas kedalaman L salah dipilih. Selanjutnya adalah Iterative Deepening Search atau IDS atau IDDFS. IDS merupakan menggabungkan kelebihan DFS dan BFS. Algoritma ini menggunakan DFS berulang, mulai dari deep 0, kemudian 1, kemudian 2, dan seterusnya. IDS beri sifat lengkap, optimal untuk biaya seragam, dan hemat memori. Jurnal pendukung berasal dari Mertri dan Kumar di tahun 2025, diterbitkan di Scientific Report atau Nature Portfolio. Paper tersebut menjelaskan IDS sebagai metode efektif untuk eksplorasi bertahap dalam ruang pencaharian besar karena sifatnya yang hemat memori. Relevansinya sangat sesuai dengan teori bahwa IDS menggunakan pencaharian pendalaman berulang untuk mencapai solusi yang optimal. Evaluasinya, IDS memiliki memori kecil dan selalu lengkap, tetapi memerlukan pencaharian ulang pada level-level awal. Yang keenam ya, dari uninformed terakhir, bidirectional search. Bidirectional search ini adalah algoritma yang melakukan pencarian dari dua arah, dari start ke goal dan dari goal ke start, kemudian bertemu di tengah. Dengan strategi ini, kompleksitas dapat turun dari OBD menjadi OB pangkat D per 2. Jurnal yang saya gunakan adalah karya Sewell dan Jacobson tahun 2021, terindeks Scopus Q1. Paper ini, ringkasan dari paper ini adalah algoritma ini mengurangi ekspansi node secara signifikan dengan mekanisme perbaikan batas pencarian sambil tetap menjaga optimalitas melalui pertemuan tengah. Relevansinya adalah sejalan dengan materi tentang pencaharian dua arah, terutamanya pentingnya termination condition dan proses meeting in the middle. Evaluasinya, algoritma ini sangat cepat, namun implementasinya lebih kompleks dan hanya cocok untuk struktur graf yang memungkinkan titik pertemuan. Selanjutnya masuk ke algoritma information search. Yang pertama adalah greedy best first search yang memakai fungsi evaluasi Fn sama dengan Hn. Algoritma ini bergerak secepat mungkin menuju goal berdasarkan heuristik namun tidak menjamin optimalitas.
Jurnal pendukung berasal dari karya Wang dan teman-teman pada tahun 2022 dengan kombinasi Improve A dan Greedy Cells. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan kecepatan hingga menghasilkan jalur sekitar 5% lebih pendek dalam simulasi. Referensinya adalah jurnal ini mendukung teori bahwa greedy sangat cepat, tetapi bersifat short-sighted. Dan evaluasinya adalah greedy sangat cepat, tetapi kualitas jalur bergantung penuh pada heuristik dan tidak optimal. Lanjut. Selanjutnya adalah A shares. A menggunakan fungsi evaluasi Fn sama dengan Fn yaitu Gn ditambah Hn dan merupakan algoritma pencarian paling populer karena lengkap dan optimal jika heuristik admissible. Jurnal yang saya gunakan berasal dari Huang dan Zhang tahun 2025 yang mengembangkan Improve A. Paper ini terindeks Scopus Q2 yang diterbitkan di First Computer Science. Paper ini meningkatkan efisien melalui neckboard hybrid penghapus not dan mekanisme bobot dinamis. Relevansinya sangat sesuai dengan pembahasan A pada materi yang kita pelajari tadi, bahwa neckboard heuristik, optimalitas, dan peningkatan efisien pencaharian. Evaluasinya Improve A lebih cepat dan efisien, namun implementasinya lebih kompleks. Selanjutnya dari Improve Shares Algorithm, selanjutnya Shares Contour. Shares Contour yaitu visualisasi bagaimana A menyebar berdasarkan nilai F sama dengan G tambah H. Visualisasi ini membantu kita memahami bagaimana A bergerak lebih fokus dibandingkan UCS. Jurnal pendukung berjudul A Systematic Literature Review of A Pathfinding oleh Chain et al. Tahun 2021 yang terindeks Scopus Q2 yang terindeks Scopus yang dipublikasi di Procedia Computer Science. Paper ini menganalisis pola penyebaran A dan UCS melalui kontur F dan G, yaitu menunjukkan bahwa A menyebar dalam pita konsentris F yang berfokus menuju goal, sementara UCS menyebar ke lebih luas dengan kontur G yang seragam. Relevansinya, jurnal mendukung bagian materi yang membahas kontur pencarian sebagai alat visual belajar algoritma. Evaluasinya sangat membantu untuk memahami bagaimana A menghasilkan ruang pencarian dibandingkan UCS. Selanjutnya adalah Weighted A atau Satisfying Share. Weighted A ini menggunakan formula Fn sama dengan Gn ditambah W dikali Hn. Dengan memperbesar bobot heuristik, pencarian menjadi lebih cepat namun tidak optimal. Jurnal pendukung yang saya ambil adalah review karya Yu Xiatang et al. 2025 pada jurnal Sensor MDPI terindeks Scopus QA dengan judul Path Planning Trends for Autonomous Mobile Robot Navigation A Review. Ringkasan isinya saja. Paper ini menegaskan bahwa Weighted A cocok untuk aplikasi real time karena mengutamakan kecepatan dinding optimalitas. Relevansinya sesuai dengan materi Satisfying Share, di mana solusi cukup baik sering kali lebih penting daripada solusi sempurna.
Evaluasinya adalah WCIC A, cepat, tapi kualitas solusi menurun seiring meningkatnya bobot W. Slide yang ke-11 ya, Memory Bounded Shares atau RBFS SMA IDA. Slide ini membahas algoritma pencarian berbatas memori seperti RBFS, EDA, dan SMA, terutama SMA. Algoritma ini dibuat untuk mengatasi kelemahan A yang membutuhkan memori sangat besar. Jurnal yang saya gunakan adalah hasil penelitian Lofinger and Zhang tahun 2017, namun masih direferensikan di publikasi antara 2020 sampai 2025 dengan judul Ancient Simplest Memory Bounded A** terindeks Scopus yang dipublikasikan di Epic Series in Computing S-Chart Proceeding of GCIE 2017. Ringkasannya adalah dari ini ya, review ini, jurnal ini, SMA Plus meningkatkan SMA biasa dengan open list lebih efisien dan culling heuristic menghasilkan performa lebih baik pada pencarian berbatas memori bandingkan A, IDA, dan SMA. Relevansinya tepat dengan materi mengenai teknik backup FCOS, regenerasi subtree, dan cara kerja memory bounded share. Evaluasinya SMA Plus ini lebih efisien pada memori terbatas, namun tetap butuh biaya waktu tinggi terutama karena re-expansion. Yang terakhir, bidirectional heuristic shares. Bidirectional heuristic share menggabungkan pencarian dua arah dengan heuristik. Namun algoritma ini membutuhkan termination condition yang sangat ketat untuk memastikan hasil tetap optimal. Jurnal pendukungnya adalah bidirectional share while ensuring meet in the middle via effective and efficient to compute termination condition. Ini adalah karya dari Cohen dan teman-teman tahun 2025 yang memperkenalkan algoritma MIT. Terindeks Scopus yang dipublikasi melalui Proceeding IGCIE 2025. Isinya adalah MIT menyempurnakan termination condition agar pencarian dua arah benar-benar meet in the middle, lebih efisien dan lebih optimal. Relevansinya sangat jauh dengan materi bagian sebelumnya ya, tentang pencarian dua arah dan evaluasi GH yang digunakan untuk arah depan dan belakang. Evaluasinya algoritma ini efisien, cepat, dan optimal, tapi implementasi kompleks dan sangat bergantung pada heuristik. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini dapat saya sampaikan bahwa algoritma uninformed share masih sangat penting sebagai fondasi dan pembanding bagi algoritma pencarian modern. Algoritma seperti BFS, DFS, hingga IDS tetap menjadi dasar dari berbagai metode pencarian yang berkembang. Selanjutnya, algoritma tingkat lanjut seperti SMA dan bidirectional shares terbukti mampu mengurangi ekspansi node, lebih hemat memori, dan tetap mempertahankan optimalitas sehingga sangat relevan untuk perencanaan jalur di ruang pencarian besar. Selain itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pendekatan deep learning mulai digunakan dalam pathfinding dan navigasi robot, terutama untuk memahami konteks lingkungan yang lebih kompleks. Dari seluruh jurnal yang saya analisis, semuanya konsisten mendukung teori yang dijelaskan pada buku Artificial Intelligence. Hal ini menunjukkan bahwa baik algoritma klasik maupun modern tetap memiliki peran penting dalam riset AI saat ini.
dengan penekanan utama pada trade-off untuk efisiensi waktu, kualitas jalur, dan pemakaian memori. Secara keseluruhan, algoritma Informed-Shared termasuk Dijkstra A, Improv A, hingga Weytix A terbukti lebih efisien karena memanfaatkan heuristik sehingga mampu menghasilkan jalur yang lebih cepat dan optimal. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan algoritma pencarian mulai dari metode klasik seperti BFS dan DFS hingga pendekatan model seperti A, Weytix A, SMA, dan Bidirectional Heuristic Shaft menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dasar dalam membangun solusi yang lebih efisien dan cerdas. Pada slide yang terakhir ini, saya menyertakan daftar pustaka sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah terhadap seluruh teori dan penelitian yang saya gunakan. Referensi ini menjadi landasan kuat bahwa pembahasan yang saya sampaikan tidak hanya berdasarkan konsep, tapi juga telah didukung oleh temuan riset terbaru. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana setiap algoritma memiliki peran masing-masing, serta bagaimana trade-off antara akurasi, kecepatan, dan memori menjadi faktor penentu dalam pemilihan algoritma yang tepat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu, serta rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi pijakan untuk penelitian yang lebih lagi ke depannya. Saya akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.